Sebelum cerita dimulai, dukung kami dengan subscribe dan share video ini supaya teman-temanmu juga merasakan ketegangan yang sama. Li Wei selalu penasaran dengan legenda urban yang beredar di Beijing, terutama yang berkaitan dengan Museum 798. Siang hari, museum itu dipenuhi cahaya dan karya seni modern, instalasi yang unik, dan pengunjung yang ramai, tapi kabar-kabar yang beredar mengatakan bahwa malam hari adalah waktu yang berbeda. Ketika matahari tenggelam dan lampu-lampu di dalam museum mulai meredup, banyak orang mengaku merasakan hawa aneh, bahkan beberapa mengaku melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Li Wei, dengan rasa ingin tahu yang terlalu besar untuk ditahan, akhirnya setuju mengikuti dua temannya, Chen Hao dan Zhang Lili, untuk menjelajahi museum itu malam-malam, meskipun peringatan-peringatan itu memenuhi pikirannya. Malam itu, jalanan menuju Museum 798 sangat sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan panjang ke trotoar yang retak-retak. Angin dingin berhembus dari arah timur, menusuk kulit dan menembus lapisan jaket mereka. Li Wei menahan napas, merasakan hawa malam yang aneh, seolah alam semesta ingin memperingatkan mereka untuk mundur. Chen Hao, yang biasanya paling nekat di antara mereka, berjalan di depan dengan langkah ringan dan percaya diri, namun ada garis ketegangan di wajahnya yang jarang terlihat. Zhang Lili menatap pintu museum yang besar dan berat dengan ragu, bibirnya bergetar kecil. Pintu utama itu terbuat dari kayu tua, besar, dan berat. Ketika mereka mendorongnya, bunyi cereak panjang bergema di lorong masuk, menimbulkan kesunyian yang lebih pekat. Li Wei merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Begitu mereka melangkah masuk, bau debu tua, ket yang mulai mengelupas, dan aroma lembab kayu dan beton langsung menyambut mereka. Rasanya seperti memasuki tempat yang hidup sendiri, bernafas, menunggu mereka melakukan kesalahan sekecil apapun. Lorong pertama yang mereka lalui panjang dan gelap. Lampu neon di langit-langit sebagian mati, sementara yang menyala berkedip-kedip, menyorot bayangan mereka di lantai dengan cara yang aneh dan menyeramkan. Bayangan itu tampak bergerak sedikit berbeda dari langkah mereka sendiri. Li Wei mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya efek cahaya, tapi naluri kecil di dadanya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Chen Hao terus berjalan di depan, matanya mengamati setiap sudut dengan ketelitiannya membuat Lili bergidik. Li Wei menoleh ke Zhang Lili, yang tampak menahan napas, matanya memperhatikan setiap gerakan di gelap. Ada rasa takut yang halus tapi nyata di udara, yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka terus berjalan, langkah-langkah mereka bergema di lantai kayu, menimbulkan gema yang panjang dan aneh, seperti ruangan itu sendiri sedang menirukan gerakan mereka, tapi dengan ritme yang lebih lambat, lebih berat, lebih menyeramkan. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan yang berbeda dari yang lain. Pintu kayu tua dengan kaca buram bertuliskan arsip lama Yu Menglong. Ada perasaan tegang yang datang seketika begitu Li Wei menyentuh gagang pintu. Zhang Lili menahan napas, matanya melebar. Ada banyak cerita lama yang beredar tentang ruangan ini. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi begitu memasuki ruangan ini di malam hari. Li Wei tersenyum tipis, mencoba terdengar tegar. Ia berkata bahwa itu hanya cerita tua, tapi jantungnya berdetak cepat. Sesuatu menariknya untuk masuk, seperti magnet yang tak terlihat, menariknya ke dalam ruangan yang gelap itu. Begitu pintu terbuka, udara di dalam ruangan terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin. Bau kertas tua, kayu lapuk, dan debu tebal memenuhi hidung mereka. Ruangan itu dipenuhi rak-rak tinggi yang berisi dokumen dan foto-foto lama. Beberapa frame foto pecah, beberapa dokumen lusuh, dan beberapa patung kecil menatap seakan ingin berbicara. Atmosfernya tidak biasa. Li Wei merasakan tekanan yang sulit dijelaskan, seolah setiap langkah yang mereka ambil dipantau oleh mata tak terlihat. Chen Hao, biasanya orang yang paling tenang, tiba-tiba menjadi pendiam. Ia berjalan perlahan, matanya terpaku pada rak-rak, menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di salah satu rak, Li Wei melihat sebuah foto yang menarik perhatiannya. Seorang pria muda dengan wajah pucat, rambut hitam rapi,
dan senyum tipis yang tampak menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui dunia. Sesuatu dalam foto itu membuat Li Wei berhenti sejenak. Ada perasaan aneh yang menusuknya, seolah mata pria itu mengikuti setiap gerakannya. Rasanya bukan hanya melihat foto, rasanya seperti dihakimi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suasana semakin menekan. Hanya suara langkah kaki mereka terdengar, namun terdengar berbeda, lebih berat, lebih lambat daripada langkah mereka sendiri. Dari sudut ruangan terdengar suara lirih, hampir tidak terdengar, memanggil nama Li Wei. Li Wei. Li Wei, ia menoleh, tetapi ruang itu kosong. Zhang Lili menatapnya dengan wajah pucat, sementara Chen Hao hanya tersenyum kaku, mencoba meyakinkan diri mereka bahwa itu hanyalah hal biasa. Tapi ketiganya merasakan hawa yang sama. Ada sesuatu yang mengawasi, tidak terlihat, tapi nyata. Kalau kamu masih bertahan menonton sampai di sini, berarti kamu siap mendengar semuanya. Jangan lupa tekan like dan subscribe, karena setelah bagian ini, ceritanya akan semakin gelap. Mereka melangkah lebih jauh, senter di tangan Li Wei menyorot setiap sudut ruangan, tapi bayangan gelap selalu bergerak lebih cepat dari mereka. Napas Li Wei menjadi berat, kepalanya terasa tegang, dan desiran angin dingin muncul tiba-tiba dari arah rak. Chen Hao merasa sesuatu menyentuh punggungnya, tapi begitu ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suasana makin menekan, membuat kulit merinding dan otak terasa tegang. Li Wei merasakan kepalanya berdenyut, matanya mulai berair, dan tubuhnya ingin lari, tapi rasa penasaran terlalu kuat untuk dituruti. Di tengah ruangan, Li Wei melihat sebuah meja kayu tua. Di atasnya terbuka sebuah buku harian yang lusuh, halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan rapi. Beberapa kata sulit dipahami, beberapa kalimat tampak seperti mantra, tapi satu nama jelas tercetak, Yu Menglong. Jantung Li Wei berdetak kencang. Tangan gemetar saat ia menyentuh buku itu. Ada sensasi aneh, seolah buku itu hidup, ingin memberitahunya sesuatu. Zhang Lili menarik lengan Li Wei pelan, berbisik, jangan pegang terlalu lama. Tapi Li Wei sulit mengalihkan pandangannya. Lampu langit-langit berkedip keras. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, tidak sesuai gerakan mereka. Ketegangan memuncak. Bayangan tipis muncul di sudut ruangan, samar tapi jelas, membuat udara terasa dingin dan berdesir. Li Wei merasa tubuhnya berat, setiap langkah seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Chen Hao menatapnya dengan mata terbuka lebar. Li Wei, ayo kita keluar, katanya, suaranya hampir bergetar. Mereka berjuang keluar dari ruangan itu, langkah demi langkah, merasa seperti ditahan oleh tangan tak terlihat. Begitu pintu tertutup, keheningan kembali, tapi rasa menekan tidak hilang. Napas mereka tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Li Wei menatap foto yang masih tersimpan di kepala, buku harian yang terasa hidup, dan bayangan samar yang seolah mengikuti mereka keluar. Mereka semua tahu bahwa apapun yang terjadi di ruangan itu bukan sekadar bayangan atau imajinasi. Sesuatu mengikuti mereka, dan itu nyata. Sejak malam itu, Li Wei tidak bisa melupakan pengalaman itu. Setiap kali mencoba menceritakan kepada orang lain, kata-kata terasa tertahan. Ia sadar bahwa sesuatu dari Museum 798 malam itu telah menempel pada dirinya dan teman-temannya. Sesuatu yang pantang disebut, sesuatu yang tidak akan pernah meninggalkan mereka sepenuhnya, sesuatu yang menunggu di kegelapan. Ia menyadari, ini bukan akhir. Ini baru awal. Malam berikutnya, entitas itu mungkin akan kembali, menunggu dengan sabar untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Li Wei tidur dengan mata terpejam, tetapi mimpi buruknya sudah dimulai bahkan sebelum ia sadar sepenuhnya. Bayangan putih samar itu, senyum tipis pria di foto, desiran angin yang menyebut namanya, semuanya muncul di pikirannya, menekannya. Ia sadar, Museum 798 bukan hanya tempat. Itu adalah ruang di mana masa lalu dan arwah yang tidak tenang bertemu,
dan mereka yang cukup berani untuk masuk di malam hari akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar cerita horor. Li Wei memutar wajahnya, menatap gelap di kamar tidur, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya terlalu lelah. Tapi suara lirih itu kembali terdengar, samar tapi jelas. "Li Wei, jangan lupakan aku." Hawa dingin menusuk tulang belakangnya, dan ia tahu entitas itu menunggu. Menunggu dengan sabar, menunggu malam berikutnya. Sesuatu di Museum 798 telah memutuskan bahwa Li Wei dan teman-temannya tidak boleh bebas begitu saja, bahwa malam itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh ketakutan dan kehilangan. Li Wei tahu bahwa besok, ia tidak hanya akan menghadapi rasa takutnya sendiri. Ia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang bisa mencuri lebih dari sekadar rasa aman. Museum itu tidak hanya menyimpan karya seni. Ia menyimpan ingatan, rahasia, dan arwah yang tidak pernah tenang, dan entitas yang kini menempel pada mereka adalah pembawa pesan yang menakutkan. Pesan itu jelas, siapapun yang menyebut nama Yu Monglong di museum ini malam hari tidak akan pernah benar-benar aman lagi. Satu klik darimu bisa membuat cerita ini terus hidup. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena kami akan terus membuka tabir misteri yang tidak pernah berani dibahas orang lain. Nantikan kelanjutannya di part 2.